Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Wahidah dengan NIM 20033161888 dari jurusan Kimia, Prodi S1 Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang penyebab internal dan eksternal seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu apa itu korupsi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Oleh karena itu, korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Inilah istilah korupsi yang lazim dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Islam, korupsi memiliki bentuk dan tingkatan yang beragam. Namun, semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar, karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan, tetapi juga menimpa pada bangsa dan negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyebab-penyebab internal seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, apa sih penyebab internal itu? Penyebab internal dalam hal ini adalah penyebab yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Penyebab yang pertama yaitu sikap terlalu mencintai harta atau hub al-dunya. Menurut Kiai Haji Bisri Mustafa, akar segala permasalahan korupsi adalah hub al-dunya atau berlebihan dalam mencintai dunia. Dunia yang seharusnya hanya sebagai wasilah atau perantara berubah menjadi ghoyah, tujuan akhir. Dengan memandang dunia sebagai tujuan akhir, seseorang akan berlomba-lomba mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tidak peduli halal ataupun haram. Penyebab yang kedua yaitu sikap tamak dan serakah. Tamak dan serakah merupakan dua sikap yang sering mengakibatkan umat manusia mengalami kehinaan dan kehancuran. Sebab kedua sikap ini mengantarnya kepada sikap tidak pernah puas dan tidak pernah merasa cukup. Meskipun harta yang dimilikinya melimpah ruah, para koruptor umumnya bukan orang-orang miskin, tetapi orang-orang kaya yang bergelimang harta. Sikap serakahlah yang menjadikan mereka tidak pernah puas untuk memupuk kekayaan. Penyebab yang selanjutnya adalah sikap hidup konsumtif dan hedonis. Sikap konsumtif adalah sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi atau membelanjakan harta tanpa peduli pada nasib orang lain. Sementara hedonis adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Dengan dua sikap tersebut, manusia tidak segan menghalalkan segala cara, termasuk korupsi, untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Harta yang berlimpah ini pun tidak memberi rasa puas, ia selalu merasa kurang setiap saat. Penyebab selanjutnya adalah pemahaman agama yang dangkal. Meskipun sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi kasus korupsi masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku korupsi itu adalah orang Islam. Padahal, sesungguhnya sholat salah satu ajaran agama Islam yang terpenting, dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar, termasuk di dalamnya mencegah perbuatan korupsi. Namun kenyataannya, banyak orang yang rajin melaksanakan ibadah, tetapi mereka tetap melakukan korupsi. Hal ini disebabkan oleh karena pelaksanaan ajaran agama tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sekaligus tidak mendalami makna yang terkandung dalam ibadah itu. Ibadah mereka laksana baru sebatas ibadah ritual atau seremonial sebelum teraktualisasi dalam kehidupan.
Penyebab internal yang terakhir adalah hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran adalah aset yang sangat berharga bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kejujuran mampu menjadi benteng bagi seseorang untuk menghindari perbuatan-perbuatan munkar seperti perbuatan korupsi ini. Hanya saja, nilai-nilai kejujuran telah hilang dari pelaku-pelaku korupsi ini. Oleh karena itu, maka sejak kecil dalam rumah tangga dan di sekolah seharusnya ditanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak. Selain penyebab internal, terdapat pula penyebab eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Yang pertama yaitu adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah adanya kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem yang kondusif untuk berbuat korupsi, antara lain karena tidak adanya pengawasan yang melekat dari atasan, atau terkadang justru atasan mengharuskan seseorang untuk berbuat korupsi. Hal ini bisa juga terwujud dalam bentuk sistem penganggaran yang memang mengharuskan seseorang berbuat korupsi, seperti diperlukannya uang pelicin agar anggaran kegiatan disetujui atau diperlukannya uang setoran kepada atasan di akhir pelaksanaan kegiatan. Faktor eksternal yang kedua yaitu faktor budaya. Adalah sebuah kebiasaan bagi orang Indonesia bahwa setiap seseorang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerintahan, maka yang bersangkutan akan menjadi sandaran dan tempat bergantung bagi keluarganya. Akibatnya, dia diharuskan melakukan perbuatan korupsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya tersebut. Apabila jika permintaan tersebut berasal dari orang yang sangat berpengaruh bagi dirinya, seperti orang tua. Selain itu, dalam budaya kita, seseorang akan dianggap bodoh bila dia memiliki jabatan penting tapi tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan resminya. Akibatnya, ia dipaksa untuk melakukan korupsi. Dan faktor eksternal yang selanjutnya adalah faktor kebiasaan dan kebersamaan. Fakta menunjukkan bahwa sangat banyak pejabat, kepala daerah atau wakil rakyat yang diadili di pengadilan karena melakukan korupsi secara berjamaah. Nampaknya, korupsi telah menjadi kebiasaan yang tidak perlu diusik dan dipermasalahkan. Akhirnya, terjadilah pembiasaan terhadap perbuatan yang salah. Padahal seharusnya kita membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa tapi salah. Apalagi perbuatan salah itu merugikan banyak orang dan menjadi masalah serius bagi bangsa seperti korupsi. Nah, penyebab eksternal yang terakhir adalah penegak hukum yang lemah. Salah satu penyebab orang tidak takut korupsi adalah kenyataannya tidak ada sanksi hukum yang jelas bagi pelaku korupsi. Padahal hukuman terhadap mereka telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena penegak hukumnya lemah, ditambah dengan aparat penegak hukumnya juga pelaku korupsi, maka para pelaku korupsi tidak jera dengan perbuatannya dan bahkan semakin parah. Akibatnya, perbuatan negatif tersebut menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Itu tadi telah diuraikan penyebab-penyebab internal dan eksternal seseorang melakukan tindak korupsi. Nah, diharapkan kita dapat melawan tindak korupsi mulai sejak dini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.